Hai semuanya. Jadi ceritanya saya baru beres baca satu buku. Ini dia bukunya. Teman-teman juga pasti sudah notice di di cover video ini gitu ya. Jadi buku ini saya beli mungkin sebulan yang lalu kali ya. Waktu itu memang lagi cari buku di toko buku begitu ya. Kemudian nemulah buku ini, judulnya How Big Things Get Done. Terus subtitlenya The Surprising Factors That Determine the Fate of Every Project, From Home Renovations to Space Exploration and Everything in Between. Penulisnya ada Ben Flyvbjerg, sorry kalau salah baca, and Dan Gardner. Nanti teman-teman bisa baca sendiri tulisannya begitu tuh ya. Ini authorsnya. And then halamannya ini hardcover ya, jadi kelihatannya gede gitu ya. Tapi sebenarnya kalau baca bukunya, isinya aja yang benar-benar kontennya itu 190 halaman. Sisanya appendix gitu ya, footnote segala macam, bibliografi segala macam gitu ya. Jadi terlihat tebal tapi sebenarnya isinya 190 halaman. Oke, lalu pas baca ini memang seperti biasa lah ya, ketika kita saya mau beli buku kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen saya jawab gitu ya dari ngelihat judulnya. Pas baca buku ini, kesan yang pertama saya tangkap adalah buku ini memang bisa dipakai untuk semua bidang gitu ya. Tapi lebih banyak sebenarnya buku ini memberi contoh di di pekerjaan atau proyek-proyek yang besar gitu ya. Yang contohnya misalkan kayak bangun jalan tol gitu ya, atau bangun terowongan gitu-gitu. Jadi memang proyek-proyek pembangunan yang besar, karena barangkali memang itu bisa dipengaruhi oleh background penulisnya, yaitu Ben Flyvbjerg. Itu adalah profesor di Oxford dan juga IT University of Copenhagen. Beliau sih judulnya atau mungkin profesinya adalah Economic Geographer and the world's leading mega project expert. Jadi memang beliau I would say memang ahlinya gitu ya, expert di bidang itu. Jadi seringkali beliau mention beliau punya database besar gitu ya mengenai data-data ataupun history gitu ya mengenai proyek-proyek besar di dunia, dan itu membuat beliau tahu gitu ya mana yang memang proyeknya overrun, mana yang memang budgetnya membengkak bahkan sampai berapa persen segala macam. Itu dijadikan data gitu ya untuk menulis buku ini. Lalu beberapa konten ya, atau mungkin keywords atau key points dari buku ini, mungkin yang paling saya ingat itu ada 3 ya, ada 3. Yang pertama adalah think slow, act fast ya, berpikir dengan pelan kemudian bertindak dengan cepat. Maksudnya apa? Jadi di buku ini tuh penulisnya ingin menekankan bahwa penting banget loh kita punya planning atau perencanaan, apalagi kalau kita ngomongin project-project yang besar ya, project-project yang kayak tadi itu bangun jembatan gitu ya, bangun jalan tol, bangun terowongan segala macam. Itu penting banget kita punya planning yang sangat-sangat matang ya. Jadi saya jadi inget gitu ya, kalau kata Benjamin Franklin gitu ya, if you fail to plan, you are planning to fail. Jadi kalau kita gagal dalam merencanakan, berarti kita sedang merencanakan kegagalan. Jadi sangat ditekankan pentingnya perencanaan. Bahkan sampai kalau bisa tuh menggather banyak data sebanyak mungkin gitu ya, untuk kemudian melihat project ini akan seperti apa, kemudian nanti risikonya ada apa aja gitu ya. Jadi bahkan
mungkin itu akan take up so much time gitu ya, tapi that's fine. Yang penting planningnya benar-benar mateng gitu ya. Karena kan kenapa sih ya udah deh, mungkin ada orang yang berpikir ya udah tinggal just do it aja gitu ya, nggak usah banyak mikir gitu ya. Barangkali itu works kalau misalkan projectnya kecil ya, projectnya mungkin hanya misalnya mungkin kalau konteksnya dalam pekerjaan rumah gitu ya, mungkin konteksnya adalah mengganti toren air gitu ya. Itu barangkali fine lah gitu ya. Tapi kini kan proyeknya besar gitu ya, bangun jembatan segala macam. Jadi ketika misalkan ada hal yang salah, itu seringkali membuat jalannya proyek itu terhambat. Jadi lama pengerjaannya, nggak sesuai dengan schedule, atau mungkin budgetnya membengkak gitu ya, bahkan berkali-kali lipat dari budget awal. Itu salah satu faktor yang paling utama adalah perencanaannya yang kurang matang. Bahkan kemudian ditekankan di sini pentingnya iteration gitu ya, dicoba gitu ya, mungkin ada pilot project yang kecil gitu ya, untuk kemudian melihat ini works atau enggak segala macam. Terus kan itu kadang butuh biaya gitu ya untuk mencoba dulu dan sebagainya, tapi biaya itu tidak akan lebih besar daripada kalau ternyata kita nggak melakukan trial itu misalnya, atau nggak melakukan iteration itu, dan akhirnya projectnya gagal, atau akhirnya ada yang berakibat buruk ke depan sehingga harus mengcompensate dengan budget yang jauh lebih besar gitu ya. Jadi budget yang di-spend untuk kemudian merencanakan dengan matang itu tidak lebih besar daripada kalau kita harus menanggung kesalahan ketika proyek itu sudah dijalankan. Jadi sekali lagi penting banget perencanaan dan perencanaan. Kemudian ada poin kedua yang saya juga sangat ingat adalah think from right to left. Jadi kalau teman-teman mungkin yang sering bikin project gitu ya, kemudian kita ngelihat bikin perencanaan gitu ya, biasanya kan goalnya kan ditaruh di paling kanan gitu ya. Kemudian mulainya tuh dari kiri. Saya nggak tahu ya di kamera yang mana, tapi biasanya kan kita begitu ya. Nah, kita diminta untuk berpikir dari goalnya dulu gitu ya, mau ngapain, targetnya kapan, baru kemudian mundur gitu ya. Baiknya mulainya kapan segala macam. Ini mengingatkan saya sama satu chapter juga tuh di bukunya Stephen Covey, Seven Habits. Mungkin teman-teman juga sangat familiar dengan hal itu. Ada satu bahasan mengenai begin with the end in mind. Jadi sama aja semuanya, mulai dari goalnya dulu, apa targetnya gimana, baru kemudian kita bekerja backward gitu ya. Oh ini targetnya kapan, kemudian kapan harus menyelesaikan ini segala macam. Jadi kita diminta untuk berpikir dari kanan dulu kalau ngelihat di perencanaan kita, kalau kita lagi mau meng-create project gitu ya, baru kemudian kita jalan ke sebelah kiri. Kemudian poin berikutnya yang juga tidak kalah penting, kalau tadi kan karena ini big project ya biasanya gitu ya, itu kadang kalau kita mikir wah ini gede banget gitu ya, ini satu project yang besar gitu ya, menjadi satu kesatuan gitu ya. Tapi sebenarnya project besar itu terdiri atas beberapa project-project kecil gitu ya. Makanya di sini istilahnya adalah find your Lego. Kayak kalau kita bikin Lego gitu ya, itu kan disusun sedikit demi sedikit gitu ya, kakinya dulu, kemudian atasnya dulu, segala macam, fondasinya dulu segala macam. Nah itu pentingnya untuk kita kemudian membreakdown gitu ya, kalau bahasa saya gitu ya, dari yang big chunks gitu ya, kemudian kita breakdown menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lalu dari situ kita kerjakan satu-satu gitu ya, step by step gitu ya, masing-masing mungkin ada targetnya gitu ya untuk masing-masing piece yang lebih kecil, sehingga nanti kemudian menjadilah sebuah bangunan besar yang sebenarnya terdiri atas beberapa bagian yang kita susun sebelumnya. Jadi find your Lego. Jadi barangkali mungkin kita perlu start small gitu ya.
kecil dulu gitu ya, kemudian nanti disusun apanya segala macam hingga menjadi satu kesatuan yang besar. Begitu kurang lebih. Jadi ada 3 poin yang paling saya ingat ya. Yang pertama adalah think slow, act fast. Penting banget kita untuk merencanakan dengan sangat matang. Yang kedua, think from right to left. Kita mulai dari goal kita, target kita apa. Baru kemudian ketika kita melakukan itu, kita harus punya mindset bahwa sesuatu yang besar itu terdiri atas hal-hal yang lebih kecil. Atau bahasa di buku ini adalah find your Lego. Jadi itu beberapa hal yang saya tangkap dari buku ini. Silakan teman-teman kalau memang mau beli gitu ya. Saya pikir masih ada di toko buku gitu ya. Apalagi mungkin teman-teman yang memang berkecimpung di bidang arsitektur misalnya gitu ya. Atau saya nggak tahu, teknik sipil gitu ya. Barangkali akan sangat relate sekali dengan buku ini karena banyak sekali contoh-contoh proyek-proyek besar di dunia gitu ya, yang barangkali saya nggak tahu karena memang saya bukan di bidang itu gitu ya, tapi mungkin akan sangat relate buat teman-teman yang berkecimpung di bidang tersebut. So, sekian review sederhana dari saya, semoga bisa memberikan gambaran terhadap buku yang baru saja saya selesaikan ini, How Big Things Get Done. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye.